Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di Zoom ini dan mohon maaf kalau memang saya ngambil waktu libur kalian karena memang posisinya di bulan puasa kalau harus kuliah Selasa jam berapa itu 15.40 itu rasanya berat banget karena paginya juga ada kuliah lain juga 3 kelas dengan komputasi berarti 4 kelas karena maka dari itu kemarin saya izinkan untuk di hari Jumat saja di tanggal merah di hari ini saja untuk minggu depan insya Allah kita balik lagi ke jamnya di hari Selasa dan pagi ini sesuai dengan yang di RPS ya kita bahas satu aplikasi lagi yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan struktur kimia yaitu di sini ada ChemDraw. Sudah install ChemDraw semua atau belum? Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi nanti mungkin saya jelaskan sekilas mengenai penggunaan ChemDraw dan nanti ada tugas juga yang akan saya kirimkan entah di grup entah nanti lewat kolom chat ini yang paling gampang saja yang mana. Langsung saya mulai dengan tutorialnya. Ini tutorial sekilas karena memang fungsi dari ChemDraw itu mirip-mirip dengan JabSketch. Hanya saja nanti di ChemDraw tergantung kalian lebih mudahnya pakai yang mana. Kalau di JabSketch tadi kan di JabSketch yang kemarin kalau kalian sudah pelajari videonya juga penggunaannya itu berdasarkan SPU ya. Jadi di situ kalau kalian menuliskan struktur C ya kalian klik di SPU-nya dengan huruf C dan seterusnya ya. Kalau di sini JabSketch itu pada dasarnya menggunakan karbon sebagai atom default-nya dan penggambarannya itu pakai ikatannya. Nah, saya zoom nggak bisa juga di sini zoom. Sebagai contoh di sini, ini adalah tampilan awal dari ChemDraw. Di bagian kiri ada banyak pilihan. Nah, kita menggambar di ChemDraw itu berdasarkan ikatannya. Seperti ini, kita klik ikatan 1, kita klik, otomatis di sini akan mengandung arti ada atom C yang terikat dengan atom C. Seperti itu. Nah, kalau di JabSketch, itu kan di sebelah kiri ini ada SPU ya, ada tabel SPU, kemudian kalian pilih C, kalian tuliskan C, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi, kita menggambarkannya menggunakan atom karbon secara default. Kemudian, kalau kita ingin menuliskan unsur-unsur tertentu di ChemDraw, kita langsung menggunakan menu teksnya. Teks. Misal di sini kita mau tuliskan O, ya langsung kita tulis O. Jadi, kita tidak ada pilihan khusus di ChemDraw ini. Kalau mau menggambarkan oksigen, kamu klik oksigen, klik lagi, kayak gitu enggak. Kalau misal Na, kamu klik unsur Na, baru kamu tambahkan ke sini, enggak. Jadi penulisan unsur-unsur di ChemDraw itu menggunakan menu teks. Itu saja. Bedanya di situ. Tergantung nanti kalian lebih mudah yang mana. Kalau saya memang lebih sering menggunakan ChemDraw karena nanti kemudahannya ketika kita menuliskan unsur-unsur, kita tidak perlu masuk ke SPU kemudian pilih unsurnya apa kemudian diklikkan seperti itu enggak, tapi di sini langsung kita menggunakan teksnya. Berikutnya lagi kalau misal kita ingin menggambarkan, misal ya kita mau menggambarkan unsur dari oksigen, ada misal kita buat struktur seperti ini ya, caranya sama dengan yang ada di JabSketch. Ini kita bisa juga generate nama dari strukturnya. Misal kita sudah gambarkan ini apa ya namanya secara menurut IUPAC, kita gunakan menu ini. Structure, kemudian nanti convert name to structure. Kembali. Convert struktur ke namanya. Ini namanya menurut IUPAC. Jadi tetrahidro 2-H-piran. Seperti itu. Tergantung lebih mudah yang mana. Contohnya lagi, ini juga bisa kalian gunakan untuk mengkonversi dari suatu nama ilmiah menjadi strukturnya langsung, bergantung dengan ketersediaan database di ChemDraw-nya sendiri. Misal, kita mau menggambarkan quercetin gitu ya, bisa kita menggunakan ini, convert name to structure.
quercetin. Oke, dia akan muncul langsung strukturnya. Kebetulan dia sudah ada di database-nya Chemdraw-nya, jadi nggak perlu kalian gambar satu-satu. Itu salah satu keunggulannya Chemdraw. Kalau kalian sudah ada nama nama trivialnya, bisa kamu masukkan ke sini, nanti muncul strukturnya. Bisa juga nanti dari nama IUPAC masuk ke sini, muncul strukturnya. Gitu. Nah, kalau misal ini enaknya lagi pakai Chemdraw. Misal ini kalian pastekan ke file Word. Kemudian di sini muncul nih. Ini paste biasa tanpa ada paste spesial ya. Ketika kalian double klik ke gambarnya, dia langsung terkoneksi ke aplikasi ini. Nah, di sini kalau mau mengecilkan struktur ini, mau kamu kecilin, bisa juga langsung seperti ini kalian drag. Ini kan jadi kecil ya, resize. Kemudian di sini angkanya huruf-hurufnya ini ukurannya kecil banget, nggak kebaca. Bisa kalian zoom. Pengaturan di sini. Nah, huruf-hurufnya jadi gede. Terus kemudian ini ketika kalian close, dia akan otomatis diperbesar juga di text word kalian. Ini salah satu enaknya ketika kita menggunakan Chemdraw. Dan kalau kalian punya akun di ACS, ini akunnya di ACS ya. Kalau belum punya akun di ACS ya nggak bisa akses ini. Saya kebetulan juga belum punya akunnya di ACS. Ini bisa kalian cari di database-nya SciFinder. Kalau punya akunnya ke sana, tapi kalau memang nggak punya ya otomatis munculnya akan seperti yang saya tampilkan ini. Nih ada pilihannya ya. Sebagian struktur atau struktur eksaknya. Saya pilih struktur eksak misal. Dia sebenarnya bisa masuk ke SciFinder, tapi dengan syarat kamu sudah punya akun ke sana. Saya belum ada akunnya, sehingga ada blok di sini. Nah, SciFinder, kemudian kemarin di video yang saya buat juga ada mengenai database kimia ya. Di situ ada PubChem, kemudian ada ChemSpider. Itu bisa kita gunakan untuk mencari data-data apa saja yang terkait dengan senyawa itu. Fungsinya apa? Misal nanti kalian ingin melakukan komputasi ke senyawa tertentu, kemudian di-docking ke suatu enzim gitu ya. Itu data-datanya itu ada di database-nya. Contoh tadi ada quercetin, kemudian saya mau cari di PubChem. Kebetulan ada stigmasterol ya, habis mencari tentang stigmasterol. Kita mau cari quercetin. Nama quercetin itu kan sebenarnya nama trivial ya. Selain quercetin dia juga ada nama yang lain. Ada ini meltin, soporetin, dan seterusnya. Itu namanya ada banyak. Ketika kita masuk ke sini, nanti bisa tuh keluar data-data yang lainnya. Entah data identifier yang kemarin di video kan sudah ada ya, identifiernya itu ada yang berupa inci dan seterusnya. Itu semua adalah kata kunci yang bisa mengarahkan ke satu senyawa yang sama. Gitu. Kita misal tadi sudah menggambarkan quercetin di sini. Kemudian pengen tahu sifat fisiknya quercetin, tinggal dicari di bagian ini kan, sifat fisiknya salah satunya molecular weight-nya berapa. Kemudian nanti strukturnya seperti apa, konformasi 3-dimensionalnya seperti apa, itu ada semua di PubChem. IUPAC name-nya apa, kemudian ini kode incinya, kemudian ini ada canonical smiles-nya, kemudian dan seterusnya, termasuk nanti di bawah ini ada tentang data properties-nya. Jadi ciri-ciri dari si compound-nya itu apa, molecular weight-nya berapa, log P-nya berapa, kemudian banyaknya donor hidrogennya berapa. Di sini di quercetin tertulisnya 5, aseptor donornya ada berapa, ini juga ada semua datanya. Ini pentingnya buat apa? Misal nanti ya, ini kasusnya beda-beda untuk tiap kajian ilmiah. Kalau misal kalian kajiannya kajian komputasi, data ini penting nih, kayak data hidrogen bond donornya berapa, aseptor bond hidrogen bond aseptornya berapa, kemudian nanti di situ juga butuh data-data data-data yang lainnya, contohnya data eksperimentalnya seperti apa, itu bisa kalian import untuk data tambahan ketika membahas tentang interaksi molekul yang sudah kalian buat dengan suatu aseptor atau suatu istilahnya suatu enzim tertentu ya, itu bisa kalian cek datanya dari sini.
Itu pentingnya ketika di awal kita belajar mengenai bagaimana merepresentasikan molekul. Setelah kita bisa merepresentasikan molekul, molekul itu kita cari di database yang sudah ada. Ketika sudah ada di database itu berarti fix datanya kita pakai itu. Kalau belum ada di database itu, kita bisa mencari data dengan cara yang lain. Entah datanya data komputasi, entah data dari jurnal, seperti itu. Itu ya sekilas mengenai ChemDraw. Karena memang penggunaannya itu simple. Kalian bisa convert dari nama menjadi struktur, atau dari struktur menjadi nama. Di ChemSketch itu kan juga bisa digunakan untuk menuliskan reaksi kimia ya. Ini pun sebenarnya sama saja. Misal kita mau mereaksikan H2O. Ini kan tulisannya begini ya. Kita bisa aktifkan menu untuk senyawa organik, formula yang ada di sini. Ketika ini kita aktifkan, otomatis tulisan kita itu akan berupa notasi-notasi kimia. Jadi sesuai, kalau misal dia ada di bawah, dia ditulis di bawah, subscript. Kalau ada subscript, otomatis juga ditulis di atas. Misal seperti ini, H2SO4. Dia otomatis tulisnya sesuai dengan notasi di kimia. Kemudian kalau ingin menambahkan tanda panah kimia, kita bisa klik di sini dan tahan. Pilihannya ada banyak. Ini ada untuk resonansi, kemudian ada untuk reaksi. Misal kayak tulis untuk reaksi saja di sini. Klik, dia akan otomatis muncul. Kemudian nanti kita tuliskan hasilnya. Ini reaksi nggak benar ya, maksudnya reaksi asal-asalan ya. Ini masih nggak aktif, kita aktifkan lagi. Si CH-nya, si organiknya, plus O2, misal seperti ini. Dan ini untuk mengimport ke dalam ChemDraw, tinggal kita klik select dan drag, copy, kemudian masukkan ke file Word kalian. Ini sudah otomatis seperti ini. Jadi nulisnya itu menu pilihannya tidak sebanyak ChemSketch ya. Menu teks yang ada di sini itu sangat fungsional. Teks yang huruf A ini bisa kamu gunakan untuk menulis unsur, bisa kamu gunakan untuk menuliskan reaksi kimia. Bahkan kalau misal seperti ini kamu ganti menjadi O metil, metil, terusnya MEO. Oh kok nggak bisa ya? Taruh dulu. OME. Ini kan metoksi ya. Otomatis dia metoksi juga sudah kenal sistemnya. Jadi tidak seperti yang di ChemSketch. Kalau ChemSketch kan kamu milih-milih ya, ada yang namanya radikal, kemudian kamu pilih ke situ, kemudian ditempelin lagi ke strukturnya. Kalau di sini menunya itu aja di sini semua. Dan di ini juga bisa kamu gunakan untuk menuliskan stereokimianya. Contoh, di sini kan ikatannya ada macam-macam ya. Ada ikatan yang di hash wedges, misal ini menunjukkan arah belakang. Ketika kita klikkan ke sini, dia otomatis berubah. Kalau ini kita juga bisa klikkan di sini, dia juga otomatis bisa berubah. Pilihannya ada di sini. Kita menggambarkan berdasarkan ikatan. Kalau kemarin ChemSketch kita menuliskan atau menggambarkan berdasarkan strukturnya, berdasarkan atom-atomnya. Bedanya di situ saja. Dan file yang ada di ChemDraw itu juga bisa kalian buka menggunakan ChemSketch. Pun sebaliknya, itu bisa saling dibuka satu sama lain. Tergantung nanti, misal kalian mengerjakan komputasi ya, butuhnya file apa di aplikasi itu. Kalau filenya dibutuhkan file dari ChemDraw, ya sudah, kalian buatnya pakai ChemDraw. Kalaupun dari ChemSketch, buatnya pakai ChemSketch. Dan itu bisa saling ditukar-tukarkan filenya. Oke, apakah ini juga bisa digunakan menu clean structure? Juga bisa. Misal ini saya buat strukturnya belok-belok ke sini misal. Kita mau clean structure, ini juga ada. Ntar, tulisannya teksnya ikut ke drag. Kita pakai clean structure. Ini juga bisa. Jadi menunya mirip-mirip, cuma di sini menu untuk menuliskan unsur kita pakainya teks, untuk menuliskan ikatan pilihannya ada di yang paling kiri ini. Termasuk juga kalau misal garisnya itu seperti ini, wavy bond, itu juga bisa aja. Ada ikatan yang model seperti itu ada. Ini juga bisa.
Nah, selain itu, enaknya lagi kalau misal kita menggunakan ChemDraw, ChemDraw itu dilengkapi dengan bentar, ini saya hapus dulu. Dilengkapi juga dengan menu untuk menggenerate spektrum. Contoh, ini suatu quercetin. Saya hapus lagi yang bawahnya, bagian bawahnya. Kita mau menggenerate struktur NMR-nya, itu bisa memprediksikan struktur NMR-nya itu bisa. Tinggal kita drag ke kita blok senyawanya, kemudian kita munculkan predik 1H NMR. Itu bisa. Ini prediksi chemical shift dari senyawa itu. Ataupun sebaliknya, kita mau memprediksikan CNMR-nya, itu juga bisa. Ini membantu ketika misal kalian kalian kerjanya di bidang senyawa bahan alam, misal penelitiannya di bidang senyawa bahan alam, dapat senyawa tertentu, kalian ukur NMR-nya di LIPI ataupun di ITB, kalian dapat spektrumnya tuh. Dan di situ kalian sudah punya gambaran, oh kemungkinan senyawa ini adalah senyawa A, strukturnya seperti ini. Kalian bisa cek di sini. Apakah chemical shift-nya itu sesuai atau tidak. Walaupun pasti nanti ada gesernya, 1, 2, 3 peak yang ada gesernya. Tapi setidaknya ini bisa membantu memberikan gambaran NMR-nya seperti apa. Itu bisa. Kemudian di sini juga sebenarnya ada banyak hal ini. Ya, ada termasuk juga mengubah struktur menjadi namanya. Kalau menu seperti ini adalah menu untuk menggenerate nama IUPAC, bukan untuk nama trivial. Tapi sebaliknya, nama trivial kamu input ke sini selama database-nya ada, itu juga bisa kamu gunakan untuk membuat strukturnya. Menu yang lain itu ada banyak sekali, termasuk menggambarkan alat-alat yang ada di laboratorium itu bisa juga. Bahkan di sini untuk menggambarkan bentuk orbitalnya pun ada, ini orbital dan seterusnya. Gitu ya. Kira-kira sudah ada gambaran belum mengenai ChemDraw? Kalau kebetulan saya itu belajar ChemDraw lebih dulu dibanding belajar ChemSketch. Akhirnya saya lebih familiar dengan ChemDraw. Kalau kalian mungkin lebih duluan belajar dengan ChemSketch, itu juga mungkin lebih enak ke sana. Dan sekali lagi, ini filenya bisa kamu tukarkan. Misal ini saya copy, kemudian saya buka ChemSketch. Oke, saya paste ke sini. Itu bisa saling ditukar-tukar tergantung kebutuhannya. Balik lagi, biasanya kalau misal kerjanya di bidang komputasi, kita butuh file dalam format tertentu. Ya tinggal file itu bisa di-handle pakai ChemDraw atau ChemSketch gitu. Ini kalau ini kan datanya data PubChem ya. Kalau tadi itu datanya SciFinder dari ACS. Bentar saya cek, bisa nggak kalau buka pakai ini? Ternyata pakai ini juga nggak bisa pakai yang freeware, harus pakai yang berbayar. Kalau misal seperti itu, ada batasan seperti itu, sekali lagi kalian bisa gunakan Google untuk membantu kalian mencari database-nya senyawa ini. Tinggal kalian klik namanya, kalian copy namanya, kemudian kalian cari di database-nya. Misal mau di PubChem, ini sudah cari di PubChem, klik, masuk. Nah, dia akan muncul database-nya. Tinggal nanti data apa yang kalian butuhkan, melting point-nya kah, ataukah dia bobot molekulnya, itu bisa ditemukan di sini. Gitu ya. Singkat sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan di sini. Untuk eksplorasi lebih lanjutnya itu akan lebih enak kalau kalian ya sudah utak-atik sendiri itu di ChemDraw. Terutama ini kalau misal kalian sekarang dapat KBA atau dapat penentuan struktur molekul, ini ngebantu banget. Penentuan struktur molekul nanti diberikan senyawa ini, kira-kira HNMR-nya seperti apa? Bisa kalian gunakan ini. Ataupun sebaliknya, kalian punya spektrum nih, sudah punya gambaran, oh senyawa ini unsurnya apa? Strukturnya kira-kira seperti ini. Cek aja di sini. Itu nanti akan muncul tuh. Chemical shift-nya berapa, dan itu punyanya siapa itu ada. Baik lagi seperti ini saya contohkan. Prediksi HNMR-nya. Ini sudah ketahuan, misal di sini nih. Peak ini punya siapa? Kemungkinan punyanya hidroksil yang ada di sini.
Itu kalau kalian klik sudah muncul. Penjelasannya ada di bawahnya juga tuh. Apakah dia sebagai apa? Punyanya siapa itu ketahuan. Nah, selain ini, si Spektrum ini juga bisa kalian compare dengan satu website sendiri yang namanya Spektrum Database SDBS. Ini juga bisa kalian gunakan untuk melihat apakah benar senyawa kalian itu pembacaan spektrumnya sesuai dengan yang diinginkan. Kalau website ini khusus buat spektrum ya, tidak untuk menggambarkan senyawa. Misal kalian mau mencari quercetin, kata kuncinya quercetin aja, ya sudah, tulis quercetin, enter. Kebetulan nggak ada, mungkin tulisannya yang salah. Quer atau pakai senyawa yang lain deh. Ini tulisannya benar begini mungkin. Nah, ini muncul ER-nya bagaimana, MS-nya bagaimana. Jadi eksplorasi database itu, kemampuan untuk mengeksplorasi database itu sangat membantu sekali ketika kita menganalisa suatu data. Entah itu datanya memang pure komputasi, ataukah datanya itu data dari penentuan struktur molekul, ataukah nanti datanya data berupa sifat fisiknya. Itu ngebantu sekali daripada kita harus nyari satu-satu. Itu kerjaan yang sangat melelahkan. Gitu ya. Dan untuk hari ini itu sekilas. Sisanya silahkan kalian explore lagi dan ada tugas. Tugasnya nanti ada, kalian silahkan gambarkan dua struktur ini. Struktur A dan struktur B. Hasil penggambaran strukturnya kalian upload di GCR. Diupload di GCR dalam bentuk apa? Dalam bentuk file ChemDraw-nya. Jadi kalian gambarkan ini di ChemDraw, dua ini ya. Kemudian kalian save. Setelah kalian save, kalian upload di GCR. Di GCR ada kolom tugasnya. Ini ya. Kalian silakan nanti upload di sini. Setelah itu, kerjakan juga yang bawahnya. Ini kalian dapatkan dari mana? Setelah kalian menggambarkan di ChemDraw, silahkan generate nama dari senyawa ini apa. Gitu ya. Sudah tahu namanya apa, silahkan kalian cari di PubChem data senyawa itu. Kemudian kalian lihat ini, semua isikan yang ada di PubChem tadi. IUPAC name-nya apa, notasi incinya apa, canonical smells-nya apa, itu tinggal kalian kopas-kopas saja di PubChem-nya. Oke? Jelas ya yang saya maksudkan ya. Jadi yang kalian upload nanti ada dua. Yang kalian upload file ChemDraw dalam format CDX yang berisikan dua gambar ini, dua gambar senyawa ini. Setelah itu kalian generate namanya, setelah tahu namanya, kalian cari senyawa itu di PubChem. Kemudian kalian isikan tabel ini dari data PubChem-nya. Itu saja. Dan semua kalian upload di GCR. Oke, mungkin ada pertanyaan? Pak, untuk yang nomor 2 itu berarti dikirimnya bentuk apa? Word apa PDF? Word-nya. Oh, bukan buat PDF-nya, sorry, PDF-nya. Ya. Jadi kalian isikan di sini, kemudian kalian buat PDF, upload ke GCR. Gitu ya. Untuk yang gambar ini, kalian save dari ChemDraw-nya. Jadi filenya dalam format CDX. Gitu ya. Untuk absensi, ini kan kebetulan orangnya nggak banyak ya. Orangnya nggak banyak, langsung aja saya screenshot dari sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada satu orang nih yang nggak nongol. Itu saja. Kalau sudah jelas, bisa saya tutup Zoom-nya. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan. Sekarang kan jam 10 ya. Jam 11 selesai lah ini. 1 jam. Mungkin itu saja. Untuk filenya nanti saya kirimkan di GCR. Silahkan kalian download di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.